menonton video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdur Rojak yang akan membahas permasalahan hukum di Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas di dalam video ini tentang jadi kalau misalkan menolak vaksin itu dipidana atau enggak gitu. Nah ini seru juga nih teman-teman untuk dibahas kan, karena lagi rame nih tentang masalah vaksin gitu teman-teman. Sebelum kita bahas di dalam video ini, saya minta tolong kepada teman-teman nih untuk dukung channel saya dengan cara subscribe, like, and comment, dan share teman-teman, agar saya bisa membuat video yang bermanfaat lagi teman-teman gitu. Oke, kita bahas nih teman-teman langsung pada intinya. Jadi banyak yang pada nanya nih, kalau misalkan dipaksa vaksin dipidana atau enggak nih kalau misalnya menolak gitu kan. Karena memang banyak yang nerima adanya vaksin dan ada juga yang nggak nerima masalah vaksin gitu teman-teman. Karena banyak pro kontra juga masalah vaksin gitu. Karena banyak yang bilang gitu ya, kalau divaksin ini nanti akan jatuh sakit gitu. Terus ada juga yang jadi lumpuh gitu. Ada juga seperti itu kan, berita-berita yang beredar gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya vaksin itu buat kekebalan tubuh sih teman-teman gitu. Jadi aturan hukum vaksinasi COVID-19 sebelumnya perlu teman-teman pahami dulu arti vaksin menurut pasal 1 angka 2 Permenkes nomor 12 tahun 2017. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa vaksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah sedangkan nih teman-teman nih, vaksinasi berdasarkan pasal 1 ayat angka 3 Permenkes nomor 23 tahun 2018. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Nah, lebih lanjut mengenai vaksinasi COVID-19 diatur melalui Perpres 99 tahun 2020 dan perubahannya, serta Permenkes nomor 10 tahun 2021 dan perubahannya. Selain itu juga teman-teman, pengaturan mengenai vaksinasi COVID-19 di Jakarta juga telah diatur dalam Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020. Nah, kalau untuk sanksi pidana atau aturan hukum menolak vaksin COVID-19 sepanjang penelusuran saya nih yang saya tahu gitu teman-teman, belum ada aturan hukum menolak vaksin di tingkat nasional yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak vaksinasi COVID-19 gitu. Dalam pasal 14 Permenkes 10 tahun 2021 memang diatur bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan penelusuran saya nih teman-teman ya, menurut saya tidak diatur lebih lanjut konsekuensi hukumnya apabila kewajiban tersebut tidak ditaati gitu teman-teman. Nah selain itu ada juga aturan kewajiban vaksinasi bagi pihak yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan atau
endemis penyakit menular tertentu dan atau atas permintaan negara tujuan. Nah, untuk konsekuensi bagi orang yang menolak divaksinasi untuk perjalanan internasional tertentu, orang itu tidak memperoleh sertifikat vaksinasi internasional yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu, dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, kodifikasi tertentu, lambang WHO gitu kan teman-teman, terus lambang Garuda berbahasa Inggris dan Prancis, serta memiliki security printing gitu teman-teman. Adapun jenis vaksinasi yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, untuk konsekuensi lainnya yang diterima yaitu orang-orang yang datang dari negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi internasional atau yang ditunjukkan tidak valid, dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan. Nah, jadi teman-teman ini bisa dikarantina teman-teman gitu. Nah, untuk orang yang berangkat dari negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi internasional atau yang ditunjukkan tidak valid, harus divaksinasi dan atau profilaksis, penundaan keberangkatan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional teman-teman gitu. Nah, selain itu juga nih, bagi orang atau sekelompok orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yaitu barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta. Nah, jadi kalau misalkan ada sekelompok orang yang menghalang-halangi tentang imunisasi gitu teman-teman ya, nah itu ada sanksi pidananya gitu, berupa ancaman penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda 1 juta gitu teman-teman. Nah, kemudian pasal 30 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 mengatur pemberlakuan sanksi bagi yang tidak mau divaksin COVID-19. Nah, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi COVID-19 dipidana dengan pidana denda. Nah, jadi ini pidananya pidana denda teman-teman. Nah, paling banyak sebesar 5 juta rupiah gitu. Nah, perlu dicatat nih teman-teman nih, lingkup keberlakuan perda tersebut hanya terbatas pada Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, menurut aturan hukum menolak vaksin di DKI Jakarta, setiap orang yang dimaksud baik orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di DKI Jakarta yang menolak vaksinasi COVID-19 dapat diberikan sanksi pidana berupa denda menolak vaksinasi gitu teman-teman. Nah, dulu juga WHO pernah melarang vaksin tuh paksa gitu kan. WHO itu kan sebagai organisasi kesehatan dunia, nah sangat menyarankan bagi penduduk di semua negara untuk melakukan vaksinasi. Hal ini dimaksudkan sebagai cara penanggulangan wabah yang utama dan paling efektif. Sedangkan bagi sebagian orang yang menolak vaksinasi, WHO tidak menyarankan untuk memaksakan atau mewajibkan vaksinasi. Organisasi Kesehatan Dunia tersebut menjelaskan ya bahwa sebaiknya negara-negara di dunia mengambil gitu jalan persuasi dan pendekatan yang sifatnya itu merangkul gitu. Jadi WHO itu menyarankan kepada negara-negara, pemimpin-pemimpin tertinggi negara itu untuk cara pendekatannya itu seperti merangkul gitu teman-teman, jangan paksa gitu. Sebenarnya WHO udah mengatakan seperti itu gitu. Jadi lebih menekankan agar pemerintah di seluruh dunia terlebih dahulu menggunakan diskusi atau argumen gitu untuk mendorong vaksinasi yang bersifat sukarela sebelum mengatur tentang kewajiban vaksinasi gitu. Nah, untuk pendekatan semacam ini diharapkan dapat
menjelaskan manfaat dari vaksin dan bahaya bila tidak mendapatkan vaksinasi gitu kan. Teman-teman kan lebih apa ya, lebih bagus lah gitu untuk merangkul gitu kan. Jadi sisi positifnya juga dapat gitu teman, daripada dipaksa gitu. Nah, regulasi dan sanksi adalah jalan terakhir bila tata cara yang direkomendasikan tadi terbukti tidak berhasil. Nah, tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan etik dari penerapan hukum yang lebih berat. Nah, gitu. Nah, misalkan nih banyak juga orang alasan menolak vaksin gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tuh vaksinasi memang sangat dianjurkan untuk mencapai herd immunity gitu, atau kekebalan kelompok sebagai jalan keluar dari wabah yang melanda. Namun beberapa orang justru tidak boleh menerima vaksin karena alasan tertentu. Berikut ini beberapa alasan nih. Biasanya nih seseorang tidak boleh divaksinasi menurut Kementerian Kesehatan. Nah, jadi satu, orang yang sedang sakit tuh ya kan. Nah, orang yang sedang sakit itu nggak boleh divaksinasi gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua tuh biasanya memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi. Nah, itu tidak diwajibkan untuk divaksinasi gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu memiliki riwayat autoimun. Nah, yang keempat, wanita hamil dan menyusui gitu. Nah, bagi seseorang yang termasuk dalam kategori di atas, tidak disarankan untuk mendapatkan vaksinasi karena alasan keselamatan, teman-teman. Nah, patut diperhatikan nih, ada imunisasi khusus yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu, misalnya dalam kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan gitu teman-teman. Nah, jadi pada dasarnya juga vaksinasi itu tidak bisa dipidana penjara kalau misalkan menolak vaksin gitu teman-teman. Itu tidak ada yang namanya tuh pidana penjaranya, nggak ada gitu teman-teman. Jadi itu bisa dijalankan oleh teman-teman. Mau divaksin boleh, nggak divaksin juga ya nggak masalah, tapi nggak ada paksaan juga gitu. Tapi alangkah baiknya menurut hemat saya nih teman-teman nih, selagi vaksin itu untuk kesehatan kita juga dan orang lain, ya kenapa enggak gitu sih teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, NKRI harga mati, merdeka, merdeka, merdeka.